Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para ibu, jamaah salat tarawih masjid Al-Amin yang saya hormati. Mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita, sehingga pada kesempatan berbahagia ini kita telah menunaikan salah satu kewajiban yaitu sholat isya dengan berjamaah dan sholat tarawih, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan yaitu sholat witir dengan berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan yaitu hakikat dan eksistensi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah di samping bulan Muharram yang penuh dengan keberkahan, dan bulan Ramadan adalah termasuk bulan maghfirah, manakala seorang hamba memasuki bulan suci Ramadan dan kemudian melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, dan malamnya adalah mendirikan qiyamul lail yang dinamakan sholat tarawih dan sholat witir, dan diikuti dengan amaliyah yang sifatnya ihsan, yaitu tadarus Quran, bersedekah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ingin menyampaikan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan beliau adalah menjelaskan di dalam kitab syarahnya, yaitu kitab syarah yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang taubat yang dinamakan taubatan nasuha. Dalam kitab itu adalah dinamakan kitab Riyadhus Shalihin, juz 1 halaman 50. Beliau ini adalah menukil dari perkataan-perkataan para ulama bahwasanya di dalam yang dinamakan taubatan nasuha itu adalah merupakan fardu ain. Tidak boleh ditunda-tunda dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun. Setiap manusia adalah mempunyai kesalahan-kesalahan, dan setiap hamba adalah banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya,
kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam adalah tidak lepas dari perbuatan-perbuatan salah dan dosa. Dan sebaik-baik manusia ketika melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Imam An-Nawawi yang menukil dari perkataan-perkataan ulama tadi adalah beliau menyebutkan yaitu ada 3 rukun, yaitu tentang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bertaubat berarti perbuatannya. Kalau istighfar itu adalah ucapannya. Maka bertaubat nasuha, taubatan nasuha adalah kedua-duanya harus berjalan. Tidak boleh salah satu. Ucapannya adalah istighfar, mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih atau astagfirullah, minimal itu. Sedangkan perbuatannya adalah rukunnya yang harus dimiliki oleh semua atau setiap hamba Allah yang berbuat perbuatan dosa ada 3 macam. Yang pertama adalah tidak mengulanginya, kemudian menyesalinya. Ini yang harus dimiliki oleh setiap para hamba dan meninggalkannya. Ini apabila kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, habis sedekah, habis baca Quran, habis thalabul ilmi, dianjurkan untuk beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di dalam melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu benar mengulangannya. Bahkan mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ketika kita melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para ulama menganjurkan agar kita setelah ibadah, setelah baca Quran, setelah bersedekah, setelah melakukan amal apa saja, hendaklah kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sekali lagi? Karena bahwasanya kita merasa banyak kekurangan-kekurangan di dalam melaksanakan amal ibadah. Para bapak, para ibu yang saya hormati, kemudian ini yang berkaitan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berkaitan dengan manusia, karena kita adalah mengintimidasi hak-hak terhadap orang lain. Mungkin kita telah mencaci makinya, mungkin kita telah menggosipinya, mungkin kita telah menyakitinya. Maka dari itu ada kewajiban yang keempat, rukun yang keempat, hendaklah kita memenuhi, yaitu hasanah kepada saudara-saudara kita yang kita sakiti, yang kita yaitu kunjungi, yang kita tindas, yang kita intimidasi. Ini adalah merupakan rukun tatkala kita itu adalah penyesalan atas perbuatan-perbuatan kita. Dan hakikatnya adalah kita memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian pada bapak para ibu yang saya hormati, batasan umur ketika kita bertaubat itu kapan? Sebenarnya kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak usah kita menunggu nanti kalau kita sudah tua. Akan tetapi Imam Malik yang di kampungnya yaitu kota Madinah, beliau menceritakan bahwasanya Imam Malik ini menceritakan kondisi kampung halamannya.
bagi penuntut ilmu ketika sudah memulai tua, umurnya adalah 40 tahun ke atas, ini hendaklah sudah menjauhi khalayak ramai masyarakat. Tingkatkanlah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah zikir, banyaklah baca Quran, banyaklah thalabul ilmu, dan kurangilah untuk ngobrol, untuk main gaple, untuk main catur dan lain sebagainya. Menurut Imam Malik adalah beliau menceritakan di kalangan kota Madinah pada saat umur sudah mencapai 40 tahun hendaklah fokus terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah maknanya taubatan nasuha. Dalam Al-Quran surat At-Tahrim Allah menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertaubat yang sebenar-benarnya. Bagaimanakah bertaubat yang sebenar-benarnya? Lihat Al-Quran surat Ali Imran sebagai tafsirnya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila mereka melaksanakan perbuatan fahsyah, dosa, zalim, kemudian ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah diperbuatnya, dan yakin bahwasanya Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita, kemudian tidak akan mengulangi kembali atas perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Intinya adalah bahwasanya taubatan nasuha adalah meninggalkannya, menyesalinya, dan tidak mengulangi kembali perbuatan dosa atau salah yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan di bulan puasa ini kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang telah lalu. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita lihat saudara.